Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sahabat CIH. Kayak bertemu lagi kita di acara Health Talk pada pagi hari ini, di weekend ini, yang mana acara Health Talk adalah salah satu acara yang pastinya ditunggu-tunggu oleh para sahabat CIH, yaitu bincang kesehatan dengan para pakar. Bersama saya Yunindra, kayak di pagi yang cerah ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa hebat, kayak Dr. Arif Nur Hidayat Prawiroharjo, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif konsultan. Selamat pagi Dr. Arif. Selamat pagi Dr. Yuni. Assalamualaikum. Sehat Dokter nggih? Alhamdulillah sehat. Oke, boleh disapa dulu Dokter para sahabat Jaya? Sahabat Jaya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita akan bahas perbincangan topik dengan kewaspadaan kita terhadap tumor atau kanker di anus ya. Kadang-kadang karena gejalanya itu mirip dengan ambeien ya. Karena makanya harus penanganan juga beda. Baik, Dokter. Ya, makanya kewaspadaan pada hal tersebut nih Dokter yang dini gitu. Baik, siap. Para sahabat CIH, sudah ada tadi nih detail-detailnya ya, sudah dijelaskan Dr. Arif. Kita hari ini akan membahas tentang kewaspadaan, ketahui beda antara kanker anus dengan ambeien. Nah, pastinya para sahabat CIH sudah kepo sekali nih, pengen sharing lebih lanjut tentang hal tersebut dengan Dr. Arif. Bagi para sahabat CIH, pantengin terus acara Health Talk sampai akhir. Dan nanti bagi yang ingin memberikan pertanyaan, boleh sekali mengirimkan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Dan nantinya bagi 4 sahabat CIH yang beruntung akan mendapatkan voucher gratis perawatan di Health Aesthetic Center Klinik Rumah Sakit CIH Solo. Nah, rezeki sekali ya para sahabat CIH ya. Dapat ilmu dari Dr. Arif, dapat voucher perawatan juga. Oke, kita bisa mulai nggih, Dokter nggih? Ya. Baik, Dokter. Nah, jadi kasus ambeiennya cukup banyak nih Dokter di masyarakat Indonesia. Nah, sebetulnya apa nih Dokter penyebab yang mengakibatkan kondisi ambeien ini dan bagaimana saja gejala ambeien sehingga kita lebih aware Dokter, lebih waspada. Kalau ambeien sendiri kan pada prinsipnya benjolan di anus ya. Tapi ada tergantung derajatnya ringan, sedang, beratnya gitu. Gejala awal ya mungkin cuman sekedar nyeri di anus atau BAB disertai darah ya. Nah, kemudian berlanjut misalnya terutama waktu buang air besar ya, buang air besar ngerasa ada teraba benjolan kayak gitu di anusnya. Kemudian kadang ada terasa panas atau kadang juga terasa nggak nyaman gitu, ada yang di anus gitu. Awalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk penyebabnya itu sebenarnya itu kan pelebaran dari pembuluh darah vena yang mengarah ke anus. Ya, itu terbentuk karena aktivitas mengejan atau sering BAB yang tidak lancar seperti itu. Oke, berarti salah satu faktornya sering mengedan gitu Dokter dan BAB-nya tidak lancar. Oke. Untuk aktivitas apakah ada yang mempengaruhi nih Dokter? Sebagai penyebab ambeien ini. Ya, terutama hubungannya dengan mengejan misalnya sering angkat berat, angkat berat, kemudian sering menahan BAB, jadi kadang sering perjalanan jauh, jadi harus nunggu, misalnya harus nggak sewaktu-waktu bisa ketemu toilet ya, makanya kadang sering nahan lama. Karena kalau menahan BAB terlalu lama itu makin keras BAB-nya, karena cairan yang di kotoran itu terserap juga, terserap kembali ke usus, jadi makin keras, bikin sakit waktu BAB. Refleksnya jadinya mengejan lagi. Oke, berarti salah satu pekerjaan juga mempengaruhi gitu Dokter untuk mengedannya ya. Aktivitas berat sama hati-hati yang hobi olahraga, gym berat, waspada juga gitu. Oke, baik Dokter. Nah, tadi sempat Dokter Arif singgung bahwa ambeien ada yang ringan, sedang dan berat gitu Dokter. Boleh dipaparkan Dokter? Mungkin yang ringan seperti apa, sebenarnya ada 4 derajat. Yang derajat 1 itu
ya terasa nyeri, kadang keluar darah aja, tapi tidak tampak, tidak teraba benjolan. Kemudian derajat 2 keluar benjolan, tapi hanya saat BAB. Ya, setelah BAB nggak terasa, nggak teraba lagi. Kemudian derajat 3 benjolannya keluar saat BAB, tetapi bisa masuk lagi dengan dorongan, jadi dengan bantuan didorong gitu. Nah, derajat 4 sudah kondisi rileks pun benjolannya itu berada di luar anus. Gitu. Tidak bisa dibantu. Tidak bisa, ya. Ya berarti semakin besar angkanya semakin berat nih dokter. Betul sekali. Baik dokter. Nah selanjutnya apakah semua benjolan di anus ini pasti ambeien dokter? Atau ada kemungkinan bisa jadi penyakit yang lain? Nah itu juga yang perlu diwaspadai, misalnya itu sebuah tumor atau kanker dari anus. Jadi tandanya mirip, terutama untuk BAB darah. Ya. Cuman sama-sama ada benjolan juga, ya, BAB darah dan benjolan itu dua hal yang antara ambeien dan kanker di anus sangat mirip. Oh mirip ya dokter. Kemudian tentu ada yang membedakan, misalnya misal benjolannya itu kalau misal yang di anus lebih keras, kalau yang kanker ya lebih keras, ya mudah berdarah, warnanya itu lebih putih, ya, justru lebih putih, dan kadang yang kanker itu tidak menimbulkan rasa nyeri, kadang-kadang lebih nyeri yang ambeien, seperti itu kalau dari gejalanya itu. Oke, berarti benjolan bisa mengarah ke kanker anus juga gitu dokter? Bisa, ya. Oke. Untuk kanker anus sendiri ini sebetulnya apa gitu dokter penyebabnya dan bagaimana proses perjalanan penyakitnya gitu dokter? Apakah dalam waktu yang lama atau secepat itu muncul di masyarakat biasanya dokter? Ya, tentunya proses untuk kanker menjadi kanker itu membutuhkan waktu memang. Tapi kalau menunjukkan gejala itu kadang stadiumnya udah cukup ya hampir ke stadium yang berat, ya. Rata-rata masih karena mirip ambeien gitu, ya gejalanya. Kalau memang sudah kanker, mungkin bisa disertai dengan penurunan berat badan yang cukup banyak, ya bisa sampai 10 kilo lebih, tapi hanya dalam waktu singkat, mungkin 3 bulan turun sampai 10 sampai 15 kilo itu. Kemudian selain itu benjolan itu menetap, jadi kalau yang kanker itu selalu ada, jadi nggak bisa dimasukkan lagi. Dan lagi ada gejala namanya tenesmus. Tenesmus itu seperti rasa ingin BAB tapi palsu, ya. Jadi sudah ada gitu ya buru-buru ke toilet tapi nggak keluar beraknya. Nah itu merupakan tanda dari tumor di anus, karena sudah ada benjolan, kemudian saraf di anus menunjukkan ada kotoran yang berhenti di ujung anus, tetapi tetap tidak keluar. Itu waspada. Harus waspada mengarah ke sana ya dokter ya. Oke, untuk kanker anus sendiri dokter, faktor risikonya apakah sama dengan ambeien yang tadi jenengan sampun jelaskan atau berbeda gitu dokter? Ya, jadi gini, kalau kanker itu salah satu penyebabnya kan prosesnya itu karena peradangan yang terus menerus, ya radang. Misalnya radang itu ya bisa berawal dari ambeien yang tidak tertangani dengan baik, ya terus menerus. Kan namanya misalnya ada luka karena BAB-nya keras, ya. Kemudian kena kotoran juga, campur kondisi radang itu lama kelamaan bisa, tapi memang tidak selalu menjadi sebuah kanker, ya. Tapi rata-rata kanker di penderita kanker di anus itu punya riwayat BAB tidak lancar, ya sering tidak rutin, lebih dari mungkin lebih dari 3 hari baru BAB gitu.
Ya. Jadi memang faktor risikonya cukup banyak yang mirip nggih dokter nggih dengan ambeien itu sendiri. Ya. Dan ambeien tadi bisa menjadi berkembang nggih dokter. Iya, bisa. Meskipun ya istilahnya tidak selalu berujung seperti itu. Oke, tadi dari Dokter Arif menyampaikan bahwa sama-sama BAB berdarah nggih dokter, antara ambeien dengan kanker anus. Nah, untuk BAB berdarahnya apakah ada yang berbeda dokter antara gejala BAB berdarah dari ambeien dengan kasus yang kanker anus? Iya, untuk kanker seringnya disertai lendir. Oh, lendir. Ya, karena lapisan dalamnya usus kan misalnya yang ambeien, yang lapisan dalamnya masih sehat. Tapi kalau sudah jadi kanker, lapisan ususnya sudah berubah sifat juga menjadi sebuah kanker itu. Makanya mengeluarkan lendir yang berlebih. Lendir malah ya dokter. Tapi untuk darahnya sami nih dokter? Sama. Merah segar ataupun merah cenderung merah segar atau merah hitam? Sama-sama merah segar. Merah segar ya, makanya waspada. Mirip sekali memang. Mirip sekali nih dokter. Kalau seseorang sudah lama menderita ambeien, apakah bisa berkembang tadi dokter menjadi kanker anus? Bisa gitu dokter ya. Berarti ada kemungkinan sekian berapa persen dokter? Kentan-kentan? Kemungkinannya hanya sekitar 5%. Enggak sampai 5%, cukup rendah, cuman istilahnya faktor resiko. Kalau ambeien sering dibiarkan saja, tidak diapa-apakan gitu ya dokter? Tidak ada penanganan, itu ya bisa berkembang gitu dokter. Oke, untuk benjolan di kanker anus apakah bisa hilang sendiri dok? Seperti ambeien yang tahap awal? Iya. Tidak bisa. Tidak bisa ya dokter. Oke. Jadi jelas mutlak nih dokter. Ya, memang penanganan satu-satunya ya dengan operasi gitu. Oke, kadang beberapa pasien ada yang menanyakan apakah ada terapi lain dokter selain operasi. Berarti betul-betul mutlak. Ya, jadi istilahnya operasinya teknik yang digunakan bermacam-macam sesuai derajatnya. Ya, tentunya kalau derajat awal cuman berupa karena deteksi dini ya, cuman berupa awal gejalanya cuman BAB darah, belum sampai ada benjolan yang muncul di lapisan ususnya, hanya tampak penebalan itu dengan pemeriksaan kolonoskopi namanya. Ya, itu bisa tindakan yang diambil bisa dengan minimal invasif, bisa lebih pemulaannya juga lebih cepat. Tapi harus tahap yang sangat dini gitu diketahui. Rata-rata gejalanya belum khas memang. Belum khas ya. Jadi memang diagnostik awal gitu dokter. Iya, betul. Untuk kanker anus sendiri apakah ada gradingnya juga dokter? Apakah ada derajatnya juga sama dengan ada gitu dokter? Ada ya, stadium 1 yang saya bilang barusan memang cuman di lapisan dalam aja. Stadium 2 atau 3 itu nanti ke lapisan dindingnya. Kemudian 3, 4 itu, yang 3 itu dinding luar ya, yang 4 udah ada metastasis. Jadi namanya kanker bisa menyebar atau metastasis ya. Itu tentunya penanganannya sangat berbeda sekali dengan kasus yang grading yang lebih rendah ya dokter. Oke, nah selanjutnya pemeriksaan apa saja nih dokter yang bisa dilakukan untuk memastikan diagnosisnya ini ambeien, oh ini kanker anus. Ya, jadi yang dilakukan screening itu dengan kolonoskopi. Nah, kolonoskopi itu semacam teropong masuk kamera dari anus ya, untuk melihat di keseluruhan dari usus besar atau kolon itu ya. Jadi screeningnya nggak cuma di anusnya aja, dilihat sampai ke atas ya. Itu apakah memerlukan pembiusan dan kamar operasi dokter, ataukah cukup pemeriksaan biasa di poli? Ya. Jadi pemeriksaannya kan butuh pembiusan karena butuh dengan kondisi rileks supaya bisa dievaluasi dengan baik, supaya kameranya itu bisa mengevaluasi hingga ke ujung dari usus besarnya. Baik dokter. Jadi semacam teropong gitu dokter, berisi kamera gitu kan ya, untuk melihat kondisi di bagian anus atau pencernaan bawah nih dokter. Oke, nah untuk kanker anus sendiri apakah
ada proses genetik, dokter? Ada ya. Faktor genetik, tapi memang tidak selalu menurun ya. Tapi kalau ada keluarga yang berhubungan langsung mempunyai kanker apapun ya, riwayat kanker, ya itu juga kewaspadaannya lebih karena bisa bersifat genetik atau menurun itu. Ya. Jadi walaupun bukan kanker anus, ya mungkin kanker yang lain, ada kemungkinan juga menurun, ada gen membawa gen yang mengandung kanker itu. Dan kebetulan di anus gitu dokter ya posisinya. Ya. Nah, apakah pasien itu harus langsung kolonoskopi, dokter, jika ada gejala perdarahan di anus? Oh, aku nih ada perdarahan di anus. Kolonoskopi sama dokter Arif gitu. Apakah memang harus, dokter? Ya, idealnya memang kolonoskopi screening awalnya, karena selain itu kita misalnya ada benjolan, kita ambil sampel dulu. Ya, ambil sampel, kemudian diperiksa di laboratorium patologi anatomi ya, untuk tahu itu mengandung sel ganas atau jinak. Misalnya ambeien ya munculnya sel yang tidak ada sel ganasnya gitu. Kemudian kalau ada tanda itu sel ganas, itu sebuah kanker. Berarti ada tata laksana selanjutnya gitu, dokter ya, untuk pencegahan selanjutnya. Nah, ada nggak, dokter, tips atau tahapan untuk mencegah terjadinya kanker anus dan ambeien ini sendiri, dokter? Ya, yang utama pola BAB yang benar dan makanan yang tinggi serat. Jadi istilahnya menjaga supaya setiap hari itu bisa BAB dengan lancar ya. Dan kalau kanker di kolon atau karena memang ada hubungannya, nggak cuma anus aja, tapi kankernya itu bisa di sisi yang lain, usus besar yang lain. Itu justru bisa menunjukkan tanda-tanda sering diare malah. Sering diare, dokter. Jadi nggak melulu karena sulit BAB tandanya ya, karena proses penyerapan kotoran di nutrisi dan kotoran di mukosa atau lapisan dalamnya usus itu sudah rusak ya, jadi malah justru diare gitu. Jadi malah ada juga yang bergejalanya diare gitu. Iya. Untuk makanan mungkin ada yang bisa dicegah, dokter, untuk untuk yang berkembang bisa menjadi kanker anus ataupun ambeien. Tentunya ini makanan yang terlalu rendah serat, misalnya daging merah. Daging merah. Terus selalu sering makan yang dibakar karena mengandung karsinogenik. Jadi sate itu juga nggak, dokter? Iya, kalau terlalu sering. Kalau terlalu sering, baik. Itu ya proses proses penyakitnya berjalan lama. Tentunya makannya mungkin berlebihan ya dengan yang sering dibakar itu. Memang kesukaannya itu mungkin ya, dokter. Ikan bakar, pengolahannya gitu, dokter, berarti ya. Ya, terus dengan tentunya makanan yang berpengawet, kemudian minuman yang dalam mengandung bahan kimia buatan gitu, misalnya perasa buatan itu hati-hati, jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak. Ya. Minuman juga berpengaruh, dokter? Tidak? Bisa ya. Bisa. Kemudian sekarang yang kita harus meningkatkan awareness kewaspadaan sama mikroplastik. Mikroplastik itu diduga juga salah satu menjadi penyebab cancer gitu, cancer secara umum sih. Mikroplastik itu sekarang misalnya dari bungkusnya teh celup, ya, misalnya dari gelas kertas itu kan dalamnya pasti ada lapisan plastiknya. Gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu faktor risiko terbesar gitu. Kita meningkatkan kewaspadaan ke situ. Jadi sudah banyak di sosial media juga banyak yang membahas tentang mikroplastik. Oke, dokter. Nah, kapan waktu yang tepat, dokter, untuk memeriksakan diri terkait dengan ambeien dan kanker anus ini, dokter? Untuk tahap awal, misalnya gejala baru muncul ya, belum lama gitu, coba rubah pola BAB, pola makannya, istirahat cukup, ya, membaik atau enggak. Kalau enggak membaik, nah baru kita
lakukan pemeriksaan. Ya. Selanjutnya screening Betul, tadi ya, dokter ya. ya. Oke, nah untuk kasus kanker anus dan ambeien ini sendiri, apakah memang banyak dokter di persebarannya di masyarakat Indonesia? Banyak. Banyak ya, dokter. Ya. Lebih banyak yang kanker anus atau nyun sewu yang ambeien dokter? Iya, tentunya kalau misalnya untuk yang lebih ringan ya ambeien juga banyak. Tapi akhir-akhir ini beberapa tahun ini kalau dari jurnal kejadian kanker anus meningkat ya, ya dalam 10 tahun ini. Ya, ini karena tadi nih dokter dari faktor risiko yang betul ya. Sekarang sehari-hari kita mungkin nggak bisa ngindarin makanan ultra proses ya, IPF ultra processed food itu juga mengandung resiko menjadi cancer, terutama cancer kolon. Cancer kolon. Oke. Nah untuk cancer kolon ini dokter, apakah seringnya terjadi di dewasa atau lansia atau bisa menyerang semua umur ya dokter? Anak atau dewasa muda? Ya. Kalau usia untuk kanker sekarang kalau dari konsensus lama umur 50-an ke atas, tapi makin kesini ditemui juga umur 30-an, makin banyak yang muda ya. Bahkan ada jenis tertentu kanker yang tertentu itu kanker kolon tertentu umur 20-an ya, 23 tahun pernah saya ketemu juga. Oke, berarti makin kesini makin banyak temukan yang muda nih dokter. Untuk anak hampir tidak ada atau pripun dokter? Anak kemungkinan masih kecil. Masih kecil. Ada nih dokter. Oke. Nah dokter, untuk penanganan kanker anus di RSJ Solo, apakah ada penanganan khusus dokter? Dan apakah tersedia fasilitas lengkap untuk deteksi serta terapinya dokter? Ya, untuk deteksi di sini tentu dengan kolonoskopi ya, alatnya sudah tersedia dan mudah prosedur rutin di sini. Kemudian untuk operasinya misalnya masih bisa dikerjakan dengan minimal invasif, di sini sudah ada alatnya untuk laparoskopi untuk kolorektal ya, dengan kita kerjakan dengan tim bedah digestif. Kemudian tentu tindakan minimal invasif juga ada keterbatasan, ada persyaratan-persyaratannya yang harus tentu yang terutama ini ukuran tumornya kalau sudah terlalu besar ya nggak bisa gitu tidak memungkinkan ya, jadi harus bedah terbuka juga. Baik dokter, berarti tergantung kondisi pasien juga nih betul dokter. Ya, semakin dini semakin ditangani lebih cepat ya hasilnya pun lebih baik. Berarti fasilitas untuk kasus ini cukup bagus nih dokter, betul, sudah di Rumah Sakit Jaya Solo sudah sangat lengkap. Tapi memang untuk kan kalau cancer seringnya butuh kemoterapi. Untuk kemoterapi sini belum tersedia. Jadi memang untuk cancer anus ini harus kolaborasi nih dokter. Betul. Antara dokter spesialis bedah digestif dan juga dokter radioterapi nih dokter. Baik dokter. Nah ini para sahabat JH sangat antusias dokter dengan kasus kita hari ini. Sudah banyak sekali pertanyaannya masuk nih dokter. Izin kita bacakan. Screening pertama mengetahui itu kanker anus atau ambeien seperti apa dokter? Screeningnya, screeningnya karena gejalanya sangat mirip untuk kita pemeriksaan fisik dulu, kondisi anusnya, kondisi benjolannya. Nilai ya apakah konsistensi atau tingkat kekenyalannya, karena kalau kanker lebih keras dan lebih mudah berdarah, lebih rapuh ya. Kemudian tentunya pemeriksaan berikutnya ya dilakukan kolonoskopi, kemudian dan dipastikan untuk diambil sampel gitu untuk dilihat diperiksa di laboratorium patologi anatomi adakah mengandung sel ganas atau tidak ya. Baik dokter, sudah jelas sekali ya sahabat JH ya. Nah selanjutnya dokter saya mau tanya, saya didiagnosa tumor rektum dan dokter menyarankan untuk dioperasi dan dibuat kolostomi. Akan tetapi saya belum siap untuk itu dokter. Apakah ada cara lain selain dilakukan kolostomi tersebut dokter? Jadi memang
untuk pembuatan kolostomi atau pembuatan saluran pembuangan di perut itu sangat erat kaitannya dengan kanker di pencernaan ya. Tentunya perlu dinilai ulang apakah memang diperlukan kolostomi itu. Nah, itu dinilai saat operasi. Iya, ya memang kolostomi itu nggak nyaman ya karena di perut, tapi sekarang udah banyak desain kantong kolostomi itu supaya tetap bisa aktivitas sehari-hari dan supaya mudah dibersihkan, perawatannya mudah, dan komplimen atau kelengkapan untuk merawat kolostomi itu juga sudah mudah didapat. Misalnya ada lukanya di sekitar kolostomi, itu di marketplace juga sudah ada, sudah banyak ya. Bahkan di marketplace kantong kolostomi itu macamnya juga banyak ya. Tentunya itu kaitannya dengan kualitas makin bagus lebih nyaman. Dan kalau yang khawatir bagaimana dengan sholat, insya Allah sholatnya tetap sah karena itu dimasukin dalam kantong dan jadi bisa untuk kotorannya bisa tertampung sementara gitu. Dokter. Ya, berarti apakah ada cara lain, dokter? Pertanyaan para sahabat tadi selain kolostomi tadi? Kalau memang dibutuhkan ya memang tidak ada cara lain sih. Ya. Memang itu mutlak gitu. Iya, indikasinya mutlak, tapi dinilai lagi saat operasinya. Berarti saat dilakukan pembedahan nih dokter ya. Oke. Nah, omong-omong tadi tentang tumor rektum, berarti tumor rektum ini berbeda nih dokter dengan tumor anus? Iya, beda. Berbeda nih dokter. Ya. Jadi rektum itu kurang lebih di atas anus 3 cm. Ya, 3 cm di atas anus. Berarti berbeda lokasinya gitu. Iya, tapi gejalanya pun mirip. Mirip. Jadi agak sulit nih dokter ya untuk membedakannya tadi ya, tapi sudah dijelaskan tadi di awal. Kalau memang di anus kan benjolan dari luar kelihatan. Kalau di rektum kadang memang harus di kolonoskopi dulu baru tadi terlihat. Ya dokter, diteropong. Baik dokter. Nah selanjutnya dokter, apakah ambeien bisa dihilangkan dok jika ambeien itu sudah terlihat dari anus? Dan apakah jika dibiarkan terus dia bisa mengecil sendiri atau bisa masuk sendiri dokter? Ya, jadi gini, misalnya ambeien bisa terjadi itu kan seringnya kalau pasien datang dengan keluhannya hilang timbul ambeiennya itu ya rata-rata memang kalau yang datang dan untuk perlu dioperasi itu yang sudah mengganggu ya. Kemudian ada derajatnya juga yang di awal sudah kita bahas, misalnya masih derajat awal ya dengan tanpa operasi masih bisa sembuh ya. Kombinasi antara pengobatan ya, merubah pola BAB gitu, dan makanan yang berserat, insya Allah bisa tanpa operasi. Itu kalau memang gradingnya masih ringan gitu dokter ya. Nah berarti memang kalau sudah besar gradingnya tidak bisa gitu dokter ya. Apalagi kalau sudah nyun sewu berdarah mungkin gitu dokter. Baik, selanjutnya dokter. Ini agak panjang ya dokter ya, pertanyaan dari sahabat Jaya. 2 tahun yang lalu dokter, kakak saya menjalani operasi kanker anus dan terus menjalani pengobatan hingga dinyatakan sembuh. Dan setelah itu kakak saya kondisinya mulai drop lagi setelah 1 bulan dinyatakan sembuh. Dan setelah dilakukan pemeriksaan kembali, ternyata di tubuhnya muncul tumor di regio ginjalnya dokter. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah kanker yang tumbuh kembali dapat disembuhkan secara tuntas dokter? Ya, jadi istilahnya kalau tumbuh lagi itu bisa dibilang residif ya. Nah tentu perlu diperiksa lagi secara lengkap. Jadi bisa dipakai CT scan ya, terus diteropong lagi kira-kira apakah memang dan diambil sampel lagi. Jadi kadang itu bekas dari sambungan yang terlihat menebal, kemudian dari CT scan muncul seperti itu, seakan-akan memang muncul kankernya lagi. Tapi diteropong
terlihat dari dinding dalam ususnya ada yang menebal atau benjolan, diambil sampel ya dipastikan lagi itu memang sebuah kanker yang tumbuh lagi atau memang hanya jaringan parut atau bekas luka aja. Ya. Baik. Tadi ya seperti dokter Ade sudah sampaikan ya dokter, bahwa sifat kanker memang dia bisa metastase ya dokter, bisa menyebar. Ya. Nah idealnya dokter untuk dilakukan pengecekan ulang ya, mengecek residiv atau tidaknya itu setelah berapa bulan atau setelah berapa tahun setelah dilakukan operasi yang pertama dokter pada kasus CA anus ini? Ya itu tentu dilakukan penanganan sampai tunas dengan kemoterapi ya. Terus setelah selesai kemoterapi, baik gejalanya tetap dilakukan screening ya, CT scan setiap 6 bulan gitu ya, 6 bulan setahun pertama. Habis itu nanti makin screeningnya jaraknya makin lama semakin memanjang ya, memanjang kalau nggak ada tanda-tanda muncul lagi gitu. Baik dokter. Nah untuk CA anus ini dokter, apakah memang menyebarnya akan tetap sama di bagian organ pencernaan, ataukah bisa di luar itu dokter? Mungkin di area jantung atau paru dokter? Ya, seringnya kalau misalnya di rektum bisa ke paru penyebarannya atau ke organ sekitar misalnya. Sebenarnya bukan, kalau metastasis itu organnya agak jauh ya, bisa ke liver, bisa ke paru juga. Tapi kalau penyebaran ya beda sama metastasis. Penyebaran itu ke organ sekitar ya, ke saluran kencing ya, bisa ke, kalau perempuan ya bisa ke organ kandungan gitu. Untuk penyebarannya berarti lebih dekat gitu dokter. Betul, ya organ sekitar. Baik dokter. Nah selanjutnya dokter, untuk keberhasilan dari operasi kanker anus ini sendiri sekian berapa persen gitu dokter? Ya kalau tergantung kembali lagi derajatnya waktu datang ke dokter, fasilitas kesehatan itu ke rumah sakit CIA kita cek dulu semuanya gitu dokter ya. Berarti semakin dini keberhasilannya juga semakin gitu dokter ya. Nah selanjutnya dokter, ini juga agak panjang ya dokter, cerita dari sahabat Jaya. Dokter, saya izin bertanya, usia saya 29 tahun. Sejak 5 tahun yang lalu saya usai melahirkan anak pertama, saya punya ambeien sampai sekarang. Awal kena sakit, tapi selang 5 tahun ini masih ada, tapi sudah tidak nyeri dokter. Apakah ambeien yang dibiarkan bisa memicu adanya kanker rektum dok? Soalnya ortu saya punya kanker rektum. Apakah ini timbul karena keturunan? Oke. Pertanyaannya bagus ya, karena tadi juga sempat kita singgung juga masalah penyakit keturunan, jadi kemungkinan menurun kankernya. Nah untuk tadi penanya yang barusan, sebaiknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena punya keturunan langsung, orang tua kan ya? Ya orang tua dokter. Keturunan langsung dengan penderita kanker dan ada riwayat ambeien. Nah, tentu perlu kita pastikan dulu itu sebuah memang ambeien atau sebuah kanker ya. Berarti tetap sebaiknya dilakukan screening gitu screening awal ya. Baik dokter. Nah, apa saja dokter pantangan makanan mungkin nih dokter ya bagi penderita kanker anus dokter? Gini, makanan yang kita harus istilahnya sebenarnya bukan mutlak harus dijauhi ya. Faktornya banyak, teman, yang harus jangan terlalu berlebihan ya. Makanan yang mengolahnya dibakar kena api langsung, misalnya sate ya. Sate tadi ya dokter. Sate, daging merah yang kurang matang, misalnya steak gitu ya. Terus makanan ultra proses ya, misalnya fast food ya, kan banyak macamnya. Nah itu perlu dikurangi ya. Terus dan yang dianjurkan tentunya makanan yang tinggi serat, misalnya makan buah yang cukup, sayuran hijau yang cukup ya. Untuk makanan pedas nih dokter, apakah ikut berpengaruh nih dokter untuk pemicu ambeien atau CA atau kanker anus ini dokter? Ya, kalau pedas lebih
bikin iritasi pencernaan kita. Nah, itu mempengaruhi ambeien. Kalau untuk kanker saat ini belum ada yang menunjukkan hubungan langsung makanan pedas memicu kayak kanker. Ya, awalnya bikin radang usus dulu biasanya. Jadi untuk makanan pedas untuk peradangan ususnya ya dok ya? Iya, yang kita harus diwaspadai. Baik dokter. Nah selanjutnya dokter, saya izin tanya, saudara saya divonis CA rektal atau kanker anus oleh dokter. Disarankan dilakukan operasi serta kolostomi, tapi beliau tidak bersedia dokter. Sekarang menjalani pengobatan herbal, tapi sudah 2 minggu tidak BAB maupun buang angin. Jadi hanya minum susu dan regal karena khawatir perutnya begah. Nah apa nih dok solusinya dokter? Jadi gini, sebuah kanker di usus itu kan seperti selang atau pipa. Dan jika dia kan bisa membesar, ya makanya kalau makin besar makin buntu, menyumbat dari usus. Awalnya mungkin nggak bisa BAB aja, lama-lama nggak bisa buang angin. Nah itu sudah merupakan tanda bahaya, emergency. Harus segera dilakukan operasi. Berarti ini sebaiknya langsung dibawa ya dokter ke fasilitas kesehatan. Betul, baik. Karena tandanya sudah sangat khas. Sekali, apalagi belum BAB ya dokter dalam 2 minggu. Nah selanjutnya dokter, ibu saya divonis kanker anus stadium lanjut, sudah 3 kali melakukan kemoterapi, tapi saat ini kemo diberhentikan sementara karena kondisi ibu mulai melemah. Tidak ingat orang sekitar dan sulit makan karena sariawan bahkan tidak bisa bersuara dokter. Apakah itu termasuk efek samping dari kemoterapi atau memang murni dari CA anusnya atau karena penyakit lain gitu dokter? Bagus juga pertanyaannya. Jadi kemo itu memang proses menjalani pengobatannya, tapi pengobatan yang sistemik atau yang berpengaruh seluruh tubuh. Jadi bisa merupakan pengaruh dari obat kemoterapinya. Tetapi sebaiknya kalau memang kondisinya melemah itu tetap datang ke rumah sakit, kita bisa tangani. Misalnya memang butuh transfusi darah, butuh penambahan misalnya trombosit gitu, bisa ditambahkan, bisa ditransfusi. Kemudian tujuannya supaya bisa kembali kondisi yang optimal untuk melanjutkan kemoterapi. Baik dokter. Jadi untuk melangsungkan kemoterapi juga kondisi pasien harus gitu dokter. Optimal, harus optimal. Nanti parameter ada checklistnya untuk kemoterapi, kondisi-kondisi yang merupakan syarat mutlak untuk supaya bisa menjalani kemoterapi. Baik dokter. Nah selanjutnya dokter, bagaimana cara mencegah wanita hamil agar tidak mengalami ambeien dokter? Karena memang kasusnya nampaknya banyak sekali nih dokter, wanita setelah melahirkan jadi ambeien gitu, padahal awalnya merasa sehat-sehat saja, tidak ada riwayat ambeien. Saya ketemu beberapa pasien, ibu yang dia sudah melahirkan dan merasa ada ambeien. Nah ambeien sendiri itu awalnya kan kalau misalnya sedang mengandung tentu ada janin, kemudian seiring bertambahnya umur kehamilan janin kan makin turun makin turun. Nah itu kalau udah memasuki rongga panggul, padahal di rongga panggul itu selain ada bagian dari janin, ada usus juga ususnya akhirnya tertekan, otomatis ibu secara kalau misalnya BAB, ibu sedikit mengejan atau sering mengejan, jadinya bisa memicu ambeien itu. Dan tidak selalu ibu hamil atau pasca melahirkan mengalami ambeien. Dan makanya kadang walaupun saya melahirkannya sesar kok tetap ambeien, kan nggak mengejan waktu melahirkan. Itu prosesnya waktu masih mengandung itu.
Oke, berarti sedari bayinya belum lahir ternyata prosesnya seperti itu nggih dokter? Betul, ya, iya. ususnya tertekan Iya. sehingga harus mengedan gitu Iya, saat waktu BAB. masih. Oke, nah adakah cara untuk mencegah nih dokter? Iya. Mungkin dari makanan atau Iya, bagaimana? makanan harus tinggi Makanan berarti, serat Dok, ya, BAB-nya lancar gitu. Kalau mau BAB nggak usah mengejan. Kalau sudah terasa BAB segera cari toilet ya. Oke, Iya. baik dokter. Berarti itu salah satu yang mencegah Iya, ya dokter iya, ya. kalau Oke, merasa. meskipun memang, apakah memang banyak sekali dokter kasus ambeien setelah melahirkan ini? Sering ya, saya Sering ya, sering dokter? ketemu ya. Cukup banyak ya, Tapi dokter, emang berarti? ada yang mengganggu, ada yang tidak tidak. mengganggu. Oke, Makanya berarti- istilahnya dan tidak semuanya perlu operasi ya, perlu dengan perbaikan pola makan, pola BAB bisa membaik, bisa sembuh juga. Bisa baik, bisa sembuh Iya. juga nih dokter. Nih, baik dokter. Nah selanjutnya dokter saya mau bertanya, ayah saya terkena kanker anus stadium 4, sekarang kondisinya lemah sekali. Ada makanan atau obat yang harus diminum tidak ya dok, agar badan ayah saya tidak lemas lagi? Dan akhir-akhir ini ayah saya keluar darah segar dari anusnya cukup banyak dokter, Iya. dan kadang sering muntah-muntah dan sulit kencing dokter. Iya. Kata dokter harus dioperasi pengangkatan usus sehingga Iya. BAB-nya lewat perut, mungkin kolostomi tadi gitu dokter ya. Betul, iya. Nah setelah selesai cek lab paru dan jantung, tapi sekarang kondisinya lemah sekali. Bagaimana dokter caranya agar ayah saya tidak lemah seperti sekarang? Apakah penderita kanker anus boleh minum susu dokter? Ya, ya, baik. Kemudian kan itu udah kondisi stadium 4, sudah disarankan ke operasi. Nah, memang kalau dan itu emang ada hubungannya dengan lebih stadium yang sudah lanjut, penggunaan atau pembuatan kolostomi itu tidak bisa dihindari memang ya, apalagi kalau memang sudah buntu tidak bisa BAB. Ya, dan kalau minum susu boleh ya, dokter minum boleh. susu ya. Nah, kemudian kalau ngerasa lemas, sebenarnya kan tetap kebutuhan kalori orang yang sakit, orang dengan kanker itu kan lebih dari orang yang kondisi sehat. Makanya tapi juga terjadi keterbatasan karena nggak bisa makan banyak, karena kalau sudah stadium 4 pasti perutnya sudah mulai kembung, makan sedikit muntah gitu ya. Sebaiknya tetap segera untuk melakukan penanganan operasi. Jadi tetap fasilitas kesehatan ya, ya dokter betul, ya. Ya. Lagi kondisinya sudah lemas. Oke, baik dokter. Selanjutnya, apa benar dok salah satu penyebab kanker anus adalah karena vaksin HPV gitu dokter? Oh. Enggak. Enggak ya dokter Enggak, ya. ya. Oke, jadi belum ada kasusnya gitu dokter ya. Ya. Vaksin HPV bisa mengakibatkan kanker anus ya. Kalau kanker itu lebih karena kalau di anus ya. Anus gitu dokter. Ya memang hubungannya paling erat hubungannya dengan pencernaan memang. Oke, berarti makanan utamanya gitu dokter ya. ya. Oke, berarti tidak ada sangkut pautnya gitu dokter, insya Allah ya. Insya Allah. Oke, selanjutnya dokter, 2 minggu lalu keluarga saya operasi tumor rektum dengan hasil lab yang baru keluar hari ini, adenokarsinoma rektum diferensiasi baik. Itu artinya apa ya dokter? Saat ini jadi susah BAB dan lemas, pusing seperti orang kurang darah. Iya, ya. Kan memang saya sempat sampaikan sedikit tadi, jenis kanker pun berbeda-beda ya. Salah satunya diferensiasi itu kayak morfologi atau bentuk selnya. Nah itu bisa menunjukkan prognosisnya atau kedepannya harapan sembuhnya juga. Kalau berdiferensiasi baik ya harapan sembuhnya juga lebih baik gitu, dan respon untuk pengobatan atau kemoterapinya juga lebih baik. Ya. Itu kalau memang maknanya diferensiasi baik ya dokter. Berarti kalau ada diferensiasi baik, berarti ada istilah diferensiasi yang buruk dokter? Tentu ada, moderate ya, juga ada. Gitu. Berarti 3 ya dokter ya. Itu juga menandakan tadi prognosisnya ya dokter ya. Oke. Nah selanjutnya dokter, dok, hasil analisa pemeriksaan lab dari kakek saya yang berusia 85 tahun adalah adenokarsinoma rekti. Dokternya bilang disuruh lakukan operasi. Dengan analisa seperti itu dan usia yang sudah tua, akankah setelah selesai operasi penyakit tersebut akan hilang atau masih ada tahapan yang lain dokter? Nah, ada kondisi tertentu tumor kadang nggak bisa terangkat.
Ya, karena jika menempel ke pembuluh darah utama yang besar, pembuluh darah besar, salah satunya ya, misalnya kemudian nempel ke ya karena secara anatomi anus itu di area panggul ya, dekat dengan saluran kencing. Betul. Ya, kemudian dekat dengan tulang belakang atau tulang ekor ya, itu kalau sudah keras dan istilahnya apa ya, saya menjelaskan kalau sudah mengakar ya bisa aja tidak bisa terangkat. Bisa terangkat. Iya. Dan itu diketahuinya apakah setelah dilakukan operasi ataukah bisa dilihat sebelum operasi, dokter? Ya, saat dilakukan operasi itu kita nilai. Saat operasinya ya, dokter ya. Kadang akhirnya ya cuman hanya bisa dibuat saluran buangan di perut atau kolostomi itu. Baik, dokter. Nah, untuk kondisi lansia, dokter, apalagi ini sudah usia 85 tahun, apakah itu bisa memperkirakan, dokter, bahwa ini dilakukan operasi berhasil atau tidak, dokter? Tentu usia kalau usia lanjut udah 60 ke atas, ya, apalagi 85, metabolismenya berbeda juga dengan yang usia yang lebih muda. Tapi kalau usia operasi itu kondisi kita optimalkan, kita persiapkan. Jadi kalau memang ada kanker di usia 85 dan memang harus perlu dilakukan tindakan emergensi, ya kita tim sudah mengantisipasi juga untuk operasi dengan usia tersebut. Berarti sudah dipersiapkan juga gitu kemungkinan terburuknya. Apalagi kalau emergensi ya memang satu-satunya jalan dengan operasi itu. Dokter, Jadi yang terpenting tetap dilihat manfaatnya ya, dokter, dibandingkan mudorotnya. Nah, selanjutnya, dokter, apa efek samping dari pengobatan kanker anus? Sebab ayah saya BAB-nya menjadi warna hitam dan gampang lemas serta lelah. Bagaimana cara memulihkannya ya, dokter? Ya, kemudian ini pengobatan ya. Pengobatannya, dokter. Ini belum sudah menjalani operasi apa belum ya? Kadang kan kalau memang gampang lemas, kelelahan itu ya memang sifatnya kanker kan bikin fatigue, udah lelah gitu bisa juga. Jadi sebaiknya dilakukan penanganan selanjutnya ya, dokter ya, karena ini belum ada keterangan sudah dilakukan operasi atau tidak gitu, dokter ya. Dok, jika saya dokter, ternyata tertulis radioterapi, dokter. Kalau radioterapi berarti kan memang di anus yang paling bawah gitu. Radioterapi pun juga tujuannya kan untuk mengendalikan proses pertumbuhan kankernya. Baik. Ini luar biasa, sangat antusias sekali, dokter, sahabat JH. Kayak masih banyak sekali pertanyaan yang masuk. Dokter, jika saya sudah pernah terkena HPV, apakah saya pasti akan terkena kanker anus? Tadi pertanyaan yang kedua ya, dokter ya, tentang HPV nih, dokter. Tidak. Jadi karena kanker anus itu memang proses menjalani proses awalnya ya peradangan yang terus menerus gitu. Jadi berlangsung pelan-pelan dan cukup lama gitu, dokter ya. Jadi hubungannya dengan HPV insya Allah tidak ada ya, dokter ya. Baik, dokter. Nah, selanjutnya, dokter, apakah penderita kanker anus bisa tetap bekerja selama menjalani terapi? Sebab saya adalah pekerja yang duduk dari jam 8 pagi sampai 5 sore di depan komputer, dokter. Bisa sih, bisa ya. Karena kan misalnya semua selesai terapi yang di manajemen untuk kanker udah selesai, ya bisa aktivitas semula. Bisa aktivitas semula ya, dokter ya. Tapi namanya respon dari tubuh itu kadang ada yang prognosisnya, kembali lagi ke prognosis, ada yang baik, ada yang buruk juga ya. Tapi memang tapi saya juga ada ketemu pernah ketemu juga survival cancer gitu. Ya udah aktivitas, berat badannya naik lagi. Berarti memang tergantung kondisi imun masing-masing pasien ya, dokter ya. Berarti apakah duduk lama
Itu salah satu faktor risiko ambeien atau kanker anus, dokter? Ya, kalau duduk lama ambeien iya. Oke, Ya, ambeien makanya iya, saya dokter. sering menyarankan kalau profesinya driver atau kantoran yang duduk lama sekali, ya 2 jam berdiri, duduk 2 jam berdiri, sekedar jalan sebentar, duduk lagi, enggak apa-apa. Itu udah sangat bermanfaat. Ya. Berarti memang itu salah satu faktor risiko Iya, ya, dokter, betul, bukan hanya mitos ya, dokter ya. Iya. Untuk CA anus, apakah duduk lama menjadi faktor risiko, dokter? Enggak ya. Ya. Berarti untuk ambeiennya ya, Iya, dokter ya. Baik, dokter. Nah, selanjutnya, dokter, dok, jika tumor sudah mengecil setelah kemoradioterapi, apakah masih perlu dilakukan operasi? Dan apakah ada kemungkinan dia bisa kembali membesar, dokter? Ya, jadi kemo, udah di kemo mengecil. Ya, mengecil, tapi kemungkinan nggak sampai hilang ya. Ya, dioperasi lagi. Operasi lagi. Iya. Jadi memang kadang panjang. ada seperti sandwich terapi. Jadi awalnya di kemo, kemudian tumornya ukurannya mengecil, atau yang saya bilang awalnya nempel dengan organ sekitar, kemudian setelah di kemo dan radioterapi sudah bisa diangkat, dilakukan operasi, kemudian lanjut kemo lagi untuk menuntaskannya. Jadi memang tahapannya cukup panjang ya, dokter. Betul, ya, butuh kesabaran juga ya, dokter. Saya kalau mengedukasi pasien dengan cancer itu kita ajak keluarganya juga, karena butuh support system ya, dokter ya. Karena prosesnya panjang dan butuh dukungan keluarga sangat penting. Sangat penting ya, dokter ya. Oke, satu lagi, dokter. Dokter, apakah kanker anus itu mempengaruhi proses makan? Dan apakah dapat mempengaruhi ke hal-hal lain seperti HIV, dokter? Kalau dari kanker anus mempengaruhi proses makan, kalau sudah membuat tumornya udah besar, otomatis tersumbat yang tadi ususnya. Saya sering awalnya kembung, jadi mual, kadang-kadang sampai makan atau minum pun muntah ya, karena sudah penuh ya. Nggak bisa lewat lagi ya kotoran. Berarti sangat mempengaruhi gitu, dokter ya. Dan apakah ada hubungannya tadi, dokter, dengan klinis HIV, dokter? Enggak, tapi gejalanya mirip yang diare tadi. Diarenya lama. Jadi kalau HIV dia kan imunodefisiensi, otomatis mudah terserang penyakit. Nah, di usus kalau udah peradangan sering bisa menimbulkan diare. Jadi gejalanya mungkin di diarenya bisa, gitu, dokter, bisa diare ya, itu. dokter. Jadi ada yang mirip nih, dokter. Betul, ya, klinisnya ya. Baik, dokter Arief, ini masih banyak sekali, dokter, sebetulnya pertanyaannya ya. Jadi para sahabat JIH yang pertanyaannya belum sempat terbacakan dan belum dijawab oleh dokter Arief, boleh sekali nanti langsung datang ke JIH Solo untuk datang konsul dengan dokter Arief. Dokter Arief mungkin bisa disampaikan jadwalnya, dokter, kapan saja, dokter? Saya praktek di Rumah Sakit JIH setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 18 sampai 18.30. Nah langsung dicatat para sahabat JIH, langsung buat appointment, nanti langsung bisa konsultasi dengan dokter Arief, sang ahlinya. Ya, baik nih sahabat JIH, sudah ada nama-nama yang tertera nih untuk pemenang perawatan di Healthy Aesthetic Clinic Rumah Sakit JIH Solo. Yang pertama, pemenang giveaway-nya adalah @setia17eng. Selamat Mbak Setia. Yang kedua ada @munawatri. Yang ketiga ada @ratihilna286. Yang terakhir keempat ada @andin, Andi EEN. Selamat 4 sahabat JIH yang mendapatkan giveaway voucher facial di Healthy Aesthetic Clinic Rumah Sakit JIH Solo. Oke, sebelum kita tutup Hatok hari ini, Dokter Arief, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk para sahabat JIH untuk lebih aware terhadap ambeien dan kanker anus ini, dokter? Ya, pertama kalau hubungannya dengan ambeien dan kanker di anus ini, ya kita perlu sekali memperhatikan tubuh kita. Jadi kita kenali tubuh kita. Kadang diawali dengan tanda yang tidak khas, ngerasa nggak nyaman di perut, atau BAB-nya kok lebih sulit dari sebelumnya. Itu
segera untuk konsultasi ya ke dokter bedah saluran cerna. Kemudian hindari stres. Jadi stresor itu, kanker dan stresor itu sangat berkaitan ya. Banyak penelitian kaitan, ada kaitan. Jadi secara psikologi kita juga harus punya penanganan khusus manajemen stres ya, itu juga. Kemudian aktivitas yang cukup, olahraga ya minimal jogging gitu, atau jalan kaki yang cukup, itu menurunkan resiko kanker juga. Ya, baik dokter. Berarti intinya adalah kita harus mengenali diri sendiri, gitu dokter ya, sayang diri sendiri. Gejala-gejala awalnya terutama. Kemudian sayangi diri sendiri juga nih dokter ya, dan lakukan pola hidup yang sehat. Gitu, dan untuk beberapa penderita yang dengan kanker, silakan untuk segera konsultasi ke dokter, misalnya disarankan operasi, karena makin tinggi stadiumnya penanganannya juga prognosisnya lebih buruk. Seperti itu. Berarti semakin melakukan screening awal gitu, deteksi awal untuk diri sendiri ke depannya ya dokter. Masya Allah, luar biasa sekali dokter Arief, terima kasih banyak atas waktu dan ilmu luar biasanya hari ini dokter. Terima kasih juga para sahabat JH yang pagi hari ini meskipun weekend tapi semangat sekali untuk bertanya dengan dokter Arief. Terima kasih banyak atas waktunya. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.